Dengar-dengar sebelumnya kalian pernah magang di Core ya? Karena passion saya juga di research dan lembaga core itu juga research juga, dan itu selaras gitu sama passion aku gitu. Core itu kan lembaga think tank independen yang bergerak di bidang penelitian, khususnya bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan juga kebijakan publik seperti itu. Nah, Buat kalian yang masih belum paham nih, apa sih ekonomi hijau, kenapa ekonomi ada hijaunya gitu. Itu kan menjadi pertanyaan besar juga, benar Saya nggak? bingung kan kenapa ekonomi ada hijaunya. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, selamat datang di Ruang Cerita BI Corner. Jadi, Ruang Cerita BI Corner ini tempat orang-orang menceritakan pengalaman-pengalaman inspiratif mereka supaya kita juga bisa dapat ilmu-ilmu yang menarik dan tentunya juga bisa ditiru. Saya Hasbi Kurnia selaku host di Ruang Cerita BI ini. Jadi, kita akan langsung bertanya saja ya. Siapa sih teman-teman kita di sini? Oke, mungkin dari kalian bertiga bisa perkenalan dulu. Bebas dari yang ujung boleh, yang tengah boleh, yang paling ujung juga boleh. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Noval Najib, biasa dipanggil Noval, dan asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya sekarang sedang menempuh semester 7 di perkuliahan. Oke, lanjut ke mbak-mbak yang Masya Allah ini, silakan. halo, perkenalkan saya Feby Verlita Ardianti, biasa dipanggil Verlita. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Sekarang ini saya menempuh semester 5. Oke, lanjut ke mas-mas yang Masya Allah ini mas-mas independen ini ya, men ya. Oke, lanjut. Oke, halo, perkenalkan nama saya Beril Ritya Fawas dan saya biasa dipanggil Beril. Asal saya dari Blitar, Jawa Timur, dan sekarang saya sedang menempuh di semester 7. Oke, itu perkenalan singkat dari teman-teman kita yang insya Allah memberikan cerita yang inspiratif dan juga menarik. Oke, kalau gitu boleh ya saya nanya-nanya ya tentang apa aja sih pengalaman yang kalian punya. Dengar-dengar sebelumnya kalian pernah magang di Core ya? Betul? Betul. Kita Oke. bertiga pernah magang di core. Oke, terus mau nanya nih, kenapa sih kamu tuh milih magang di Core itu? Ada nggak sih alasan khusus yang kayak misal, lembaga Core ini lembaga yang apa gitu, yang menarik atau yang menurutmu itu tuh, ini passionku banget nih gitu. Oke, mulai dari aku dulu kali ya. Oh boleh, Oke. silakan. Jadi sebelumnya kenapa sih aku milih magang di core ya? Jadi sebelumnya memang aku tahu nih magang di core itu dari IG Prodi gitu. Awalnya dari situ. Nah ternyata memang Prodi itu udah kerjasama sama core. Nah terus aku cari-cari deh ini core itu apa sih? Nah jadi core itu kan setelah aku cari nih, jadi lembaga think tank independen dan dia juga bergerak di bidang penelitian kayak gitu. Nah dan itu termasuk passion aku juga. Nah, akhirnya juga saya cari-cari info nih di Prodi kayak gimana cara daftarnya. Karena saya tertarik kan gitu. Jadi itu yang alasan saya kenapa ingin magang di core. Jadi karena passion saya juga di research dan lembaga core itu juga research juga, dan itu selaras gitu sama passion aku gitu. Mungkin dari Mbak Verlita? Mungkin bisa dari Mbak Ferita ada tanggapan lain mungkin yang bisa dilihat kayak ini nih hal yang menarik nih, saya perlu tahu gitu. Mungkin apa sih yang menjadi alasannya untuk bisa atau mau magang di Core itu? Oke, sebenarnya alasan saya cukup sederhana sih. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Beril, bahwa Core itu kan lembaga think tank independen yang bergerak di bidang penelitian, khususnya bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan juga kebijakan publik seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa apa yang menjadi alasan saya untuk pengen magang di Core Indonesia, yaitu selaras sama prodi saya sendiri. Dan juga sebenarnya saya pengen mengetahui bagaimana sistem kerja dari lembaga think tank, lembaga konsultan seperti itu. Jadi saya pengen mengetahui bagaimana cara kerjanya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Kita langsung ke yang terakhir ya. Ini apa nih kalau menurut Noval atau Mas Noval ini apa sih yang menarik dari Core itu? Kayak kenapa sih kamu bisa milih Core itu? Oke, kalau dari aku sendiri kurang lebih ya mungkin kebanyakan sudah disebutin sama teman-teman sebelumnya. Jadi yang pertama ya mungkin karena passion. Jadi passion aku sendiri ngerasa passionnya tuh ini di dunia riset gitu. Kemudian sebenarnya
alasan dari aku sendiri semester sebelumnya itu dari semester awal itu udah ngerasa bahwa aku pengen banget nih gimana sih dalamnya dari riset ini gitu. Jadi menarik, di sana kemudian dapat info terkait KOR sendiri, di mana KOR sendiri itu merupakan lembaga think tank independen riset ekonomi. Jadi saya sendiri ingin mencoba gimana dunia kerja di dunia riset itu sendiri. Jadi mungkin itu sih alasan dari saya sendiri kenapa sih ingin magang di KOR, memilih untuk magang di KOR gitu. Oh iya. Nih kalau boleh tahu kan ini ada buku nih 2 di depan nih. Kira-kira itu tuh tentang apa sih? Ini saya lihatnya juga aku lihatnya juga itu dari KOR itu ya. Bisa dijelaskan nggak? Mungkin bisa salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan dari 2 buku ini mungkin? Oke, jadi di depan kita ini ada 2 buku. Nah, ini 2 buku ini semuanya itu diterbitkan oleh KOR. Jadi itu buku asli buatan dari para peneliti di KOR gitu. Jadi yang pertama itu ada itu ekonomi hijau dan yang kedua itu ada ekonomi digital gitu. Bisa dijelaskan nggak sedikit kayak membahas apa sih ya, salah satu aja deh dari buku ini kayak ngebahas tentang apa sih ekonomi hijau itu, apa sih ekonomi digital itu, kayak pembahasan dari itu kurang lebih seperti apa? Mungkin saya jelasin ya tentang ekonomi hijau itu kayak gimana. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum paham nih apa sih ekonomi hijau, kenapa ekonomi ada hijaunya gitu. Itu kan menjadi pertanyaan besar juga, benar nggak? Bingung kan kenapa ekonomi ada hijaunya. Jadi ekonomi hijau tuh bagaimana kita selaku para ekonom itu juga kita menjalankan ekonomi, menjalankan aktivitas ekonomi itu juga kita melihat dari sisi lingkungannya. Jadi kita tidak hanya menjalankan ekonomi tapi kita membelakangi dari sisi lingkungan. Jadi kita tetap bisa menjaga lingkungan di sekitar kita tuh juga masih terjaga asri begitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana aktivitas ekonomi itu juga tidak merusak lingkungan. Nah, jadi terus untuk yang buku digital nih, ekonomi digital. Ekonomi digital tuh sangat relevan di dunia sekarang nih. Karena ini kita sudah masuk di industri 5.0 ya. Betul. Jadi ekonomi digital tuh kita juga belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi di dunia sekarang ini dan kita selaraskan dengan aktivitas ekonomi di dunia sekarang saat ini, begitu. Intinya begitu. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi ini adalah ya tadi yang sudah dijelaskan, ini buku penerbitan dari KOR. Nanti kalian bisa order sendiri ya atau cari sendiri di sosial media. Sekarang kan sudah banyak sosial media yang terbuka dan saya yakin para anda semua penonton ini sudah bisa mengeksplor lah. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian aku penasaran deh, kayak gimana sih proses seleksinya, kan bisa dibilang itu lembaga independen yang cukup besar ya di Indonesia kan, katakanlah. Jadi apakah ada proses waktu seleksinya itu kayak menegangkan kah atau justru kayak malah ya lucu-lucu aja kayak santai gitu? Bisa dijelaskan mungkin dari Mbak Firlita, boleh? Silakan. Oke, proses seleksi ya Mas. Jadi bahwa kan kita udah mengetahui bahwa KOR sama prodi kita itu ada MOU, ada kerjasama seperti itu. Kemarin saya mendengar informasi bahwa KOR itu sedang membutuhkan tenaga magang untuk kegiatan 5 tahunannya sekali, seperti itu. Jadi kita magang selama 2 bulan itu. Saya sedikit cerita ya. Boleh. Selama 2 bulan itu dan pas sama ada proyek di KOR yang diselenggarakan 5 tahunan sekali, seperti itu. Menarik. Bagaimana proses seleksinya? Seperti biasa, itu kami submit CV dan juga motlet, motivation letter. Terus menunggu diseleksi dengan pihak direktur KOR. Ini lumayan menarik ya, karena mereka kepasan sekali dengan program KOR yang 5 tahun sekali yang dikatakan itu cukup besar, betul nggak? Oke. Nah, terus yang pengen aku tahu lagi, kayak kalian tuh magang di sana tuh ngapain aja sih? Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya, karena mungkin di sini juga aku juga pengen tahu kayak apa sih posisi yang kalian pegang gitu loh. Boleh mungkin dari Mas Noval, bisa? Oke, jadi selama magang di sana, itu posisi kami itu jadi research intern. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi di sana kami banyak membantu terkait ya riset
di core itu sendiri, project-project riset kan banyak di sana ya. Kemudian kebetulan juga core juga ada acara 5 tahunan sekali itu Oh iya. FGD. Oh iya, Nah, betul. itu kita membahas terkait beberapa sektor industri yang ada di Indonesia iya. dengan para ahli-ahlinya di bidang tertentu, di bidang tersebut maksudnya. Iya. Nah, kemudian di sisi lain ada juga kegiatan yang bernama itu apa yang satunya itu? Ruang Gagasan. Oh iya. Jadi ruang gagasan itu kegiatan semacam mewadahi anak muda itu untuk menyampaikan aspirasinya terkait ekonomi gitu. Oh iya. Kondisi ekonomi yang sedang dialami baik itu nasional maupun internasional gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin bisa dijelaskan itu kalau boleh tahu apakah kalian memegang katakanlah posisi yang sama atau pekerjaan yang sama atau bagaimana? Oke, di sini saya mau jelaskan ya. Jadi kita kan kebetulan memang dapat project FGD nih atau Focus Group Discussion dan ruang gagasan. Nah, karena kita di sini bertiga, otomatis dari pihak core juga membagi kita bertiga ke project-project tersebut. Nah, kebetulan nih aku sama Noval itu dapat di project FGD, sedangkan Verlita dapat di ruang gagasan gitu. Namun juga di FGD pun kita juga dibagi nih, karena di situ ada 9 sektor. Jadi kita dibagi sektornya. Nah, kebetulan untuk aku sendiri aku dapat di sektor perbankan, lalu ada dapat di sektor fintech. Kalau Noval terus dapatnya di sektor makanan dan minuman, lalu ada perikanan juga ya. Nah, gitu. Terus untuk Verlita, dia dapat project ruang gagasan nih. Jadi dia projectnya tuh ngapain aja sih? Nah, jadi Verlita tuh projectnya lebih ke ini ya, mencari undangan juga, siapa speakernya, siapa yang mau datang ke ruang gagasan. Lalu dia juga menjadi LO juga ya dari tamu yang lumayan besar ya. Dan itu dan acara itu menurut aku sendiri itu memang cukup gede banget sih, dan kita bertiga berkesempatan buat dapat ikutan di acara yang segede itu such a pleasure sih buat aku, buat kita juga sih gitu. Mungkin izin menambahkan. Oh ya, boleh silakan boleh banget. Jadi kan FGD ini apa sih sebenarnya? FGD yang di core itu membahas 9 sektor tersebut, lalu nanti dijadikan policy report. Jadi ya tiap sektor nanti mengundang ahli-ahli yang sesuai di bidang itu, seperti itu. Nah, kami bertiga ini bergilir untuk misal notulensi seperti itu, notulensi untuk dijadikan brief report, seperti itu, Mas. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Pasti yang saya rasakan ya, pasti juga ada suatu dan beberapa program mungkin ya yang menurut kalian nih, wah ini program excited banget kan, tadi ada banyak tuh ya kan. Nah itu yang menurut kalian tuh yang kayak, wah ini kayak maksudnya kalian tuh sangat ingin berpartisipasi dan sangat excited sekali untuk menjalani program itu tuh apa ya kira-kira yang dari waktu 5 tahunan itu tadi? Oke. Maksudnya program yang mana gitu ya? Yang menurut kita excited gitu? Iya betul, Oke. betul. Kalau aku sendiri seneng banget waktu acara FGD sih. Jadi kayak misal FGD khususnya nih, kayak aku mau cerita sedikit ya. Oh boleh silakan. Jadi waktu FGD makanan dan minuman kalau nggak salah, ini boleh sebut merek nggak nih? Waduh. Boleh sebut merek nggak? Gitu aja ya. Oke. Jadi waktu FGD makanan dan minuman tuh sempat ada tamu dari brand restoran terkenal nih. Jadi direktur utamanya yang datang. Wah itu keren banget sih. Nah, brand S nih, kalian tahu kan? Brand S. Brand S warna ungu. Nah, tuh. Nah, udah itu kalian tunggu gitu ya. Itu kan datang nih. Ini kayak berarti kan ini acaranya gede banget kan? Wah betul, pasti gede banget itu. Waktu itu memang kesempatan banget nih sebenarnya ya buat kita bisa kenalan ya sama direktur utamanya langsung nih. Siapa tahu kan besok-besok relasi bisa gitu dapat, ya kan? Iya Betul, kan? teman-teman. Bisa dapat mungkin diskon kali gitu ya. Jadi memang acara FGD ini kita banyak ngundang tamu-tamu yang besar-besar gitu loh. Jadi dari perusahaan besar, dari perbankan besar, lalu juga dari perusahaan industri yang gede-gede pokoknya gitu. Wah itu sangat-sangat menarik teman-teman ya. Apalagi kan bisa dibilang tadi itu mengundang katakanlah orang-orang besar lah di Indonesia, betul kan ya. Betul. Kemudian
keterampilan kan ini gede nih. Terus kayak keterampilan apa sih yang kalian dapat itu waktu kalian magang tuh, kayak misalnya baik dari soft skill maupun hard skill gitu yang kalian tuh tanpa sadar bahkan kalian tuh, kok aku bisa kayak gini ya gitu. Apa ya? Silakan. Apa yang aku dapatkan, apa yang kami dapatkan gitu ya. Terutama kalau yang paling ini ke aku sih kedisiplinan. Oke. Iya, karena di core sendiri itu ada jadwal yang memang kita ada jadwal kerja yang memang kita harus udah ada di sana seperti itu. Iya. Nah, kita kan jam 9 itu emang harus udah di sana. Terus misal telat kita juga harus izin seperti itu. Lalu iya. pengalaman magang ini kan baru pertama kali aku terjun di dunia magang dan juga kemarin itu baru selesai semester 4 kan. Aku paling excited tuh ketika kan kita juga ada proyek yang namanya literatur review apa? Entref. Entref. Itu kita mencari literatur review yang akan dijadikan penelitian oleh core seperti itu. Nah, dengan secara tidak langsung saya itu start lebih awal gitu loh. Saya mengetahui bagaimana caranya membaca jurnal, lalu nanti adopsinya bagaimana seperti itu. Jadinya ya Tuh, sangat dengerin teman-teman ya, yang suka telat tuh orang Indonesia banget tuh ya. Ngumpul jam 9 datangnya jam 12. Nah, kalian harus niru mereka nih. Nah, ya kan? Itu salah satu katakanlah itu salah satu norma tidak tertulis lah ya, katakanlah untuk dalam dunia profesional lah. Kan tapi sangat disayangkan ya, maksudnya ya saya mengatakan tidak semua tapi mayoritas kan masih ya nggak apa-apa lah 5 menit, nggak apa-apa lah setengah jam. Wah, itu sangat-sangat itu habit yang jelek pokoknya. Aku juga mau nanya, penasaran deh, kayak apa sih pengalaman kalian itu yang bikin kalian itu jadi lebih kayak pengen belajar lagi, atau mungkin bisa dibilang kayak struggle kalian itu sehingga kalian tuh kayak jadi paham gitu, dunia kerja ini kayak gini gitu. Kan pasti gapnya jauh kan itu kan. Oke, mungkin bisa dijawab satu persatu mungkin. Oke, jadi karena ini ya, kita ini dunia kerja dengan mahasiswa itu sangat beda gitu. Betul. Jadi selama saya magang sendiri itu ngerasain banyak sekali yang seperti ilmu-ilmu yang belum kita dapat itu diterapkan di dunia kerja. Jadi masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Mungkin sedikit cerita. Itu kita kan ada yang namanya project Entref. Entref itu semacam kita meneliti apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi buat konsumen atau produsen itu untuk menerapkan EV gitu. Jadi di sana kita ada Entref. Nah, waktu Entref itu banyak sekali kayak seperti metode penelitian itu yang belum kita pelajari di dunia perkuliahan. Betul. Jadi masih banyak sekali itu yang perlu kita pelajari. Mungkin itu sih yang pertama. Kemudian pengalaman kita jadi tahu bagaimana di dunia kerja itu bagaimana. Kebetulan sekali waktu kami magang itu ada open recruitment juga untuk pegawai di sana. Jadi progresnya gimana itu, jadi kita bisa tahu gitu untuk progres masuk dunia kerja itu bagaimana. Jadi kalian memperhatikan prosesnya gitu ya, kayak maksudnya jadinya kayak gini, kerjanya kayak gini gitu ya. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang lain mau menambahkan mungkin? Oke, melanjutkan jawaban dari Mas Naufal sebelumnya ya Mas, tentang struggle apa tapi yang membuat kita itu paham tentang dunia kerja. Jadi menurut saya ketika struggle apa atau apa yang harus kita belajar lagi, yaitu komunikasi menurut saya. Komunikasi itu terus penting tuh, betul tuh. Iya, komunikasi terus skill bekerja sama. Terus tidak malu bertanya. Seperti itu. Ya, itu kan ada ininya Kak. Malu bertanya sesat di jalan asik. Betul. Jadi apa yang membuat kita paham, apa yang membuat kita tahu, yaitu kita tidak malu bertanya dan juga kita bisa bekerja sama. Betul sekali. Mungkin dari Mas Bir. Meneruskan dari Mbak Verlita tadi ya. Jadi komunikasi itu memang penting. Jadi karena kita di suasana kerja, jadi di dunia kerja itu juga kita nggak bisa bekerja sendiri gitu loh. Jadi kita tetap akan butuh partner kerja kita buat kita bisa nyelesain
apa sih tugas-tugas dari kantor. Jadi di dunia kerja itu memang bukan individualis jatuhnya. Jadi harus kita bisa kerjasama, kita bisa komunikasi satu sama lain, dan juga kita di sini tidak mementingkan kepentingan diri sendiri gitu. Jadi kita lebih mementingkan kepentingan kantor dulu gitu. Oh ya betul. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Secara keseluruhan kan dalam hal apapun yang penting adalah komunikasi. Komunikasi, betul nggak? Karena balik lagi, karena di dunia kerja itu kan kita ada yang tim, ada yang partner, makanya sangat dibutuhkan yang namanya itu komunikasi. Oke, ada nggak sih kalau dari kalian itu kayak mungkin pesan ya untuk teman-teman kita yang di luar sana dalam ya gitu, dia bingung masih nyari magang atau kayak mau magang tapi bingung atau kayak mau magang tapi semangatnya kurang nih gitu. Kan kalian yang sudah pernah magang ya, katakan tuh 2 bulan itu sangat-sangat berharga ya kalau menurut saya ya. Ya, mungkin bisa disampaikan apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana? Oke, kalau dari aku sendiri sih magang itu bukan cuman kalian memenuhi persyaratan perkuliahan aja ya. Jadi kalau misal memang di prodi ekonomi memang kita diharuskan untuk magang, tapi bukan berarti kalau kalian harus memenuhi kebutuhan itu aja. Tapi magang kalian jadi nggak sesuai passion kalian. Jadi intinya memang sebelum kalian cari tempat magang itu kalian tentuin diri kalian sendiri. Kalian tuh passionnya di bidang apa? Misal nih di sini kan banyak perusahaan juga kan di Jogja ya. Betul. Kayak kalian passionnya misal di perbankan, kalian bisa ngambil mungkin di bidang-bidang perbankan juga kayak di BNI atau BRI gitu. Lalu misal kalian juga minatnya di research, kalian bisa ambil institusi yang memang dia bergerak di lembaga penelitian juga. Jadi memang kenalin diri kalian terlebih dahulu, baru habis itu kalian bisa cari tempat magang yang sekiranya cocok dengan kalian. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Mbak Marsila lanjut. Oke, pesan-pesan buat yang mau magang ya. Menurut saya ketika kan semuanya itu pilihan. Nah, ketika kalian itu memutuskan untuk memilih magang, berarti apa sih? Berarti terapkan profesionalitas, terapkan bagaimana cara kerja di institusi tempat kamu magang itu. Ya, betul. Sembari terus belajar bagaimana sistem kerjanya di institusi tersebut. Lalu ya, menurut saya benar kata Mas Beril, kita harus mengenali diri sendiri dulu, terus setelah kita tahu, berarti ketika kita udah mau terjun, kita harus menerapkan profesionalitas seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke Mas Nopal yang saya. Apa ya, sudah disebutkan semua soalnya. Okay. Mungkin sedikit sefrit aja atau tips kayak maksudnya apa ya yang perlu kalian jangan itu deh, kayak persiapan deh, kayak maksudnya apa sih selain passion gitu loh, selain kayak yang kalian inginkan gitu. Tentu mungkin kayak semangat gitu atau apa gitu. Oke, jadi benar yang sudah disampaikan tadi. Pertama kita harus kenali diri sendiri. Jadi gunanya magang ini kan juga bukan sekedar bagaimana sih kita hanya untuk formalitas saja. Jadi magang ini bisa buat branding diri kita sendiri juga. Bagaimana kita itu harus menawarkan diri kita sendiri agar kemudian kita waktu sudah setelah lulus nanti kita dapat diterima di dunia kerja gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanti mau magang, ya pertama tadi kenali diri kalian sendiri. Jadi pilih tempat magang yang sesuai dengan passion kalian, mungkin itu di entrepreneur atau riset, perbankan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih dari aku. Tuh catat ya teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan adalah yang penting kenali diri kalian sendiri. Yang dalam arti kalian harus mengerti apa sih passion saya, apa sih keinginanku gitu. Kayak ya misal orang tertariknya di desain, ya oke lah di desain. Kalau misalnya ditarik di tukang dagang gitu kayak abang-abang sembako gitu ya it's okay, it's fine gitu loh. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian tempat magangnya itu tidak sesuai, itu tidak akan fit di kalian, betul nggak? Kayak kalian akan merasakan kayak wah berat sih gitu ya kan, betul nggak? Oke. Mungkin bisa mungkin ngasih kata-kata motivasi gitu buat teman-teman yang masih nyari magang yang ya biar semangat lah gitulah, selain untuk kayak ngenalin diri sendiri, kayak ya katakanlah kayak jangan takut buat coba gitu misalnya. Mungkin
ada ya, bisa disampaikan satu-satu atau diwakilkan saja? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ah. Kalau pesan motivasi menurutku jangan pernah berhenti belajar. Itu sih. Nah itu salah satu kata yang penting ya, jangan pernah berhenti belajar, karena kedepannya kita udah sampai tua pun kita tetap belajar ya kan. Tidak hanya tentang akademik tapi juga tentang kayak kehidupan realita. Wes, ya lanjut Mas Beril. Mungkin aku lebih ke ini aja ya, gimana sih mau cari tempat magang itu kayak gimana gitu ya, buat Boleh. memotivasi kalian juga biar bisa semangat gitu loh cari tempat magangnya kayak gimana. Nah, jadi kalau dari aku sendiri sih jangan pernah stop buat, misal nih kalian cari tempat magang namun saat pengumuman kalian dinyatakan nggak lolos. Nah, itu jangan berhenti di situ aja, kalian coba-coba terus dan sampai memang kalian bisa diterima gitu. Jadi jangan stop di satu tempat aja, tapi kalian bisa kembangin lagi ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Jadi intinya sama sih, kayak jangan pernah mudah menyerah gitu. Jangan pernah sekali-sekali menyerah gitu. Gitu aja sih. Mungkin kalau dari aku ini mungkin bukan magang saja, mungkin keseluruhan untuk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa pesan ini ya mungkin. Pertama itu terkait perkuliahan. Perkuliahan itu kan banyak sekali yang dibahas. Jadi ketika kalian sulit atau susah untuk memahami beberapa ilmu yang dibahas di perkuliahan, kalian mungkin bisa mendalami beberapa saja, mungkin 1-2. Ketika kalian juga sulit untuk memahami 1-2 ilmu yang dibahas di perkuliahan, mungkin kalian bisa utamain fokus ke satu yang mungkin itu menurut kalian passion kalian. Karena suatu saat di masa depan semua ilmu itu nanti mungkin akan bertambah sendiri ketika kalian fokus ke satu ilmu. Ilmu-ilmu yang lainnya itu akan mengikuti gitu. Dan itu juga pasti akan berguna ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja gitu. Oh, itu ibaratnya kayak belajar 1 tendangan 1000 kali daripada belajar 1000 tendangan 1 kali. Betul nggak? Betul sekali. Betul. Ya, mungkin itu sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman ya, dari cerita teman-teman kita ini yang telah magang di KOR, yaitu di tempatnya di Jakarta. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ini kita bisa jadikan motivasi atau diambil manfaatnya. Dan kita akhiri episode kali ini, dan jangan lupa apabila teman-teman yang menonton ini dan khususnya mahasiswa ekonomi bisa daftar magang atau cari magang itu di PPE. Ini nanti ada ininya di sini nih. Nih di sini nih. Instagramnya di sini ya. Jangan lupa dicari ya, oke? Di sana karena banyak sekali magang info-info magang yang bagus tentunya. Jangan lupa ya, dicek. Follow juga jangan lupa, oke? Indo lomba juga ada, oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Bye bye.